Iya. Boleh nggak? Apa maaf buat teman-teman yang sudah lama di dunia penyair nih ya. Takutnya saya menjelek-jelekan dunia penyair. Jadi turun pamor ya kalau saya baca. Ini udah biasa. Ini majuin. Kayak aku saya. Ketika di Pengalongan SMA kelas 3 ke Wisconsin aku dapat beasiswa 1956, itulah tahunnya. Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia. Negeriku baru 6 tahun terhormat diakui dunia. Terapa hebat merebut mereka dari Belanda. Sahabatku sekelas Thomas Stone namanya. Buat Tuesday, kampung asalnya. Kagum dia pada revolusi Indonesia. Dia mengarang tentang pertempuran Surabaya. Jelas Bung Tomo sebagai tokoh utamanya. Dan kecil-kecilan aku narasumbernya. Dadaku kusum jadi anak Indonesia. Thomas Stone akhirnya masuk ke West Point Academy. Dia sudah pensiun perwira tinggi dari US Army. Dulu dadaku tegap bila aku berdiri. Mengapa sering benar aku merunding? Langit akhlak rubuh. Di atas negeriku berserak-serak. Hukum tak tegak. Doyong bergerak-gerak. Berjalan aku di Roksas Boulevard. Girang Road. Ibu Tun Razak. Berjalan aku di Sixth Avenue. Medan Tahrir dan Ginza. Berjalan aku di Dam, Camp MC dan Mustafa. Di selayak halayak aku berlindung di belakang hitam kacamata. Dan ku benamkan topi berfestival. Lalu aku jadi orang Indonesia. Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor 1. Di negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi berterang-terang curang, susah dicari tandingan. Di negeriku, anak lelaki, anak perempuan, kemenakan, sepupu, dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek. Secara hancur-hancuran, seujung kuku tak pernah malu. Di negeriku, komisi pembelian alat-alat berat, alat-alat ringan, senjata, pesawat tempur, kapal selam, kedelai, terigu, dan penyum dipotong birokrasi. Lebih separuh masuk kantong jasa pari. Di kedatangan besar anak presiden, anak menteri, anak jenderal, anak sekjen, dan anak dirjen dilayani seperti presiden. Menteri, jenderal, sekjen, dan dirjen sejati agar orang tuanya ya senang hati. Di negeriku penghitungan suara pemilihan umum sangat jelas. Penipuan besar-besaran tanpa ujung rambut pun bersalah perasaan. Di negeriku khotbah, surat kabar, majalah, buku, dan sandiwara yang opininya bersilang tak habis dan tak putus dilarang-larang. Di negeriku dibakar pasar pedagang jelata supaya berdiri pusat belanja modal raksasa. Di negeriku Udin dan Martinah jadi syahid dan syahidah. Ciumlah harum aroma mereka punya jenazah. Sekarang saja sementara mereka kalah kelas. Perencana dana dan pemburu itu di dasar neraka oleh sebab akhirat akan diinjak dan dilunyam lumat. Di negeriku
keputusan pengadilan secara agak rahasia dan tidak rahasia dapat ditawar dalam bentuk jual beli. Kabarnya dengan sepotong SK, suatu hari akan masuk bursa efek Jakarta secara resmi. Di negeriku rasa aman tak ada karena 20 pungutan, 15 ini itu tekanan dan 10 macam ancaman. Di negeriku telepon di banyak disadap, mata-mata kelebihan kerja, fotokopi gosip dan fitnah bertebaran di sebar-sebar. Di negeriku sepak bola sudah naik tingkat jadi pertunjukan teror penonton antar kota. Cuma karena sebagian sangat kecil bangsa kita tak pernah bersedia menerima skor pertandingan yang disetujui bersama. Di negeriku rupanya sudah diputuskan kita tak terlibat Piala Dunia demi keamanan antar bangsa. Lagi pula Piala Dunia itu cuma urusan negara-negara kecil, karena Cina, India, Rusia dan kita tak turut serta. Sehingga cukuplah Indonesia menjadi penonton lewat satelit saja. Di negeriku ada pembunuhan, penculikan dan penyiksaan rakyat terang-terangan di Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Harukoneng, Nipah, Santa Cruz, dan Irian. Ada pula pembantaian terang-terangan yang merupakan dusta terang-terangan di bawah cahaya surya terang-terangan, dan matahari tidak pernah dipanggil ke pengadilan sebagai saksi terang-terangan. Di negeriku, budi pekerti mulia di dalam kita masih ada, tapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai jarum hilang menyelam tubuhkan jerami selepas menuai padi. Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak, hukum tak tegak, doyong bergerak-gerak. Berjalan aku di Rosa Kulfat, jalan Roz, lebutkan Rozak. Berjalan aku di Sik Avenue, Camps L dan Mesopotamia. Setelah khalayak aku berlindung di belakang hitam kacamata, dan ku benamkan topi beret di kepala. Malu aku jadi orang Indonesia. Alhamdulillah.